Selamat berjumpa kembali. Pada hari ini kita akan membahas kegaduhan-kegaduhan, kebohongan-kebohongan, juga terkait masalah apa aja sih sebenarnya prestasi Presiden Jokowi Ma'ruf selama 2 tahun ini, ya kan? Nah, nanti mungkin kali ini saya ditemani oleh pengamat politik, aktivis senior, Bang Musliari. Gimana, Bang? Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga saya ditemani oleh Ketua Umum TPWA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, Bang Egy Sujana. Gimana, Bang? Alhamdulillah. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Itu bajunya merah hitam, artinya apa itu? Ini membangkitkan semangat Madura. Oh, begitu. Asal jangan ikut-ikutan jadi ikut ke rombongan celeng-celeng kan merah hitam tuh. Juga kita ditemani Sri Kandi dari Laskar Riau, ya. Bu De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, dan tak asing lagi, partner setia kita ini Sri Kandi TPWA, Ibu Elida Neti SH, tim advokasi TPWA. Waalaikumsalam. Ya, begini Bang Muslim, ini tadi kita sempat podcast ya, lihat di media sosial ini selama menyambut 2 tahun periode Jokowi Ma'ruf yang jatuh pada tanggal 20 Oktober, hari Maulid yang digeser. Itu hari Maulid digeser, padahal itu sebenarnya tanggal hitam. Jangan-jangan saya curiga sengaja digeser supaya tidak ada demo-demo nih. Apakah itu tolak Omnibus Law, PPKM, sertifikasi vaksin, terkait masalah penjualan tol-tol segala macam itu kan. Nah, ini kira-kira dari pengamatan Bang Muslim sebagai pengamat politik dan aktivis senior di Indonesia ini, 2 tahun Jokowi ini apa aja sih sebenarnya yang publik perlu ketahui gitu loh, tentang apalagi ini pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Apalagi terkesan 2 tahun terakhir ini Jokowi Ma'ruf sekedar hanya pelengkap saja, wakil presiden, ya kan? Tapi nggak diapa-apain tuh. Yang sibuk bergerak mana Luhut ini kan? Nah, coba Bang Muslim kita update informasi nih perkembangan politik tanah air. Untuk itu saya persilakan Bang Muslim untuk menyampaikan informasinya. Baik, kasih. Setelah Pilpres 2019, secara de jure Wapres itu adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin, Iya. mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Tetapi yang de facto itu adalah Luhut bin Sarpanjaitan. Segitu ya? Kita harus katakan itu karena itu real dia. Real ya? Bayangin aja Luhut itu, ya kan, di zaman Gus Dur hanya menjabat sebagai menperindak. Iya. Saya tahu, ya kan, karena saya berapa kali berinteraksi dengan SBY beliau. waktu zaman SBY. Tidak. Waktu zaman SBY dia Tidak. ya. Itu kan. Nggak kepake. Tidak dipakai. SBY ya. Bahasa kasarnya nggak dipakai lah sama Messi. Iya. Di zaman Jokowi baru dipungut. Iya. Lah, ini apa nama kegeeran itu apa? Iya. Lalu dikasih 10 jabatan. Sehingga jabatan itu dari mulai Menko Maritim Investasi, ya kan, tapi juga ngurusin Covid, PPKM, ngurusin produk ini itu semua, ada 10 jabatan. Kurang lebih ya. Ada dari 2014 sampai 2021 ini. Jadi ini real. Sehingga aktivis menyebutkan ini namanya Menteri Palu Gada. Apa itu, Bang? Menteri apa yang lu mau gue ada. Kayak Doraemon dong. Lewat kantongnya. Pakai kantong ajaib. Jadi semua urusan ini nggak ada yang beres. Ya, contoh investasi, mana buktinya? Nggak ada investasi yang masuk. Jalan tol beres katanya, tapi Di beres, mana? setelah beres dijual ke Nah, asing. tol di Sumatera itu ada di tol di Kuala Namu di sana, itu dibangun dengan harga sekitar 8 triliun, dijual sekitar 800 miliar. Bayangin aja tuh. Kemudian yang paling terakhir nih, Ya. yang paling terakhir itu tol Cibitung
Tanjung Priok itu, Iya. ya kan? Itu dibangun 10 triliun, 110 triliun. enggak 10 triliun. 10 triliun, ya. Tetapi dijual 2,4 T. Oh, rugi dong. Jadi Tekor dong, Bang. ini sebetulnya apa kan itu masalahnya? Harusnya kan kalau kita menjual kan untung Bang ya. Iya. Ini jual rugi gitu loh. Jadi menggunakan anggaran dalam bisnis, saya pikir orang ya kalau dalam bisnis seperti itu manusia model apa? jadi Padahal Menteri Keuangannya luar biasa loh, pakar ekonomi Sri Mulyani. itu, Gila. itu satu. Nah itu satu diantaranya. Jadi sebetulnya secara de facto Luhut ini merusak Jokowi. Oh gitu ya. Tapi aneh dipakai terus kan itu Iya. ya. Terakhir menjadi ketua komite membangun kereta cepat Jakarta Bandung. Iya. Ya kan yang tadinya anggarannya 6,88 T sekarang membengkak menjadi 114. Ya kan kerugian sekitar 27 T. Iya. Ya kan artinya Dan kebohongannya dulu bilang nggak mau pakai APBN, sekarang minta. Nah, makanya begini kita mau tanya Bagaimana kita mau Presiden tanya ini? terkait kebohongannya Bang Egy ya. Ini menambah amunisi gugatan saya. Nah, iya benar. Begini Bang Bukti Egy. tambahan Bang. 2015 itu waktu Pak Wapres ini Kiai Ma'ruf Amin masih menjabat ketua MUI, kalau tidak salah saya, beliau pernah mengeluarkan fatwa, ya kan? Jangan memilih pemimpin yang ingkar janji dan suka berbohong. Kok sekarang malah mendampingi sebagai Wapres? Iya. Dan hukum agama bagaimana nih Pak? Nah, coba dalam Bang Egy ini terkait masalah informasi walaupun belum semua dikupas oleh Bang Muslim ya. Ini terkait Ya masalah kalau fokus tentang Ma'ruf Amin. evaluasi Bang 2 tahun pemerintah Jokowi Ya, Ma'ruf kan gitu loh. pertanyaan ini dulu Iya. lebih Kita akan diutamakan. Itu ada di surat As-Saff Ya, kabur amak. ayat 2 dan 3. Semua orang tahu tuh. Kabur maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Jadi Allah amat benci sama orang yang ngomong tapi tidak dikerjakan Iya. omongannya itu. Ya, jadi stigma Allah ini sudah nggak mungkin Kiai Ma'ruf nggak tahu. Iya. Kiai Apa Haji tadi Bang? Itu kan yang ngomong bohong apa kata Bang? dibenci Allah. Ya, berarti munafik ya Bang? Ya iya, itu salah satu kategori munafik. Yang kanan kirinya berdusta. Kita kan bukannya menyesalkan, tapi patut disedihkan punya ulama berkualitas seperti itu sekarang jadi penguasa, lebih dari kekuasaannya tidak fungsional untuk kemaslahatan umat. Iya. Nah itu kita lihat nanti kebencian Allah dalam bentuk apa, Iya. kan belum kita lihat ya. Nah itu jangan juga kita heran karena di surat Al-An'am ayat 44 itu istidrak. Jadi seolah-olah sukses tapi itu kehancuran, fata morgana. Seperti kita lihat di jalan tol jauh tuh kayak ada air, didekati nggak ada air itu. Nah itu seperti itulah. Nah, nanti saatnya menurut Allah bukan menurut kita. Menurut kita kan maunya cepet aja. Baktatan katanya. Artinya tiba-tiba Iya. Allah jatuhkan azab. Nah, kita nggak tahu nanti azabnya apa. Nauzubillah min zalik. Iya. Kalau tidak segera bertobat. Nah, jadi masih ada waktu, bertobatlah Yes. atas izin Allah, semoga diampuni dosanya. Ya, kalau enggak tadi baktatan itu jangan lupa. Kalau bahasa Jerman itu plötzlich, Iya. tiba-tiba. Tiba-tiba ya. Bahasa Sundana ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk. Oh, Gitu. Jadi sangat jelas. Bahasa Riau-nya apa tuh? Ketiba. Tiba ya. Tiba. Nah, oleh karena itu
saya sayang dengan Kiai Ma'ruf, ya, tokoh kita, bahkan wapres kita kok. Tapi berkualitas seperti itu. Ya. Logika berikutnya dalam konteks evaluasi 2 tahun itu harus mengukurnya di tingkat kebijakan. Kebijakan sebagai presiden jangan 2 tahunnya, sudah 7 tahun. Kan sebelumnya dia 1 periode. Iya. Ya, memang sudah selesai. Harusnya pada waktu periode itu laporan pertanggungjawabannya ditolak. Iya. Habibie saja yang waktu itu sukses Menekan dolar ya. turunkan dolar ya dari 16.000 17.000. jadi 6.000. Iya. Itu dahsyat sekali. Mana Pak ilmu ekonomi Sekarang aja masih aja antara 14.000. bahkan naik terus. Iya ini. Iya. Dan lebih dari itu, seingat saya Habibie 510 undang-undang lahir. Padahal masanya cuma 1,5 tahun. Produktif sekali ya, Produktif sekali. Salah satunya undang-undang tenaga kerja Iya, iya, iya. yang kita nikmati. Sehingga Anda nggak kerja tapi dapat gaji. Dan ini juga apalagi undang-undang 9 tahun 98 ya. Iya. Yang penyampaian pendapat di muka umum ya. Yang sampai sekarang cuma berlaku. enaknya Gus Dur yang ngesahkan Iya, waktu iya, itu, iya. karena Habibie sudah ditolak laporan pertanggungjawabannya. Saya mau kasih perbandingan logika. Jadi Habibie yang berkualitas demikian hebatnya ditolak laporan pertanggungjawabannya. Itu kan karena kebencian, bukan karena tidak berprestasi. Iya, iya, iya. Atas dasar kebencian ya. Iya. Nah, Sehingga tidak harus berdiri. Jokowi 5 tahun yang kemarin pertama periodenya itu sampai dengan 2014-nya itu ya, itu kenapa diterima Iya, iya. pertanggungjawabannya? Kan peraturan-peraturannya merugikan kaum buruh juga itu, Bang. Jadi harus dipersoalkan kualitas DPR juga. Iya. Itu loh. Itu logika kebijakan yang terukur namanya. Ada bandingannya. Habibie udah meninggal, saya nggak cari muka, sama siapa cari muka? Udah meninggal. Iya, iya. Tapi saya mengukur secara intelektual, osjubedil. Teori saya Dan itu, fakta-fakta yang ada ya. ya itulah osjubedil, Iya, iya. objektif, Sistematis, sistematis, toleran, toleran, jujur, jujur, benar, dan benar, adil. Jadi dengan ukuran itu ditambah lagi sekarang 2 tahun, mestinya sudah lebih dari ditolak. Iya. Bagaimana maksud lebih dari ditolak? Impeachment Iya. harusnya, karena pelanggaran undang-undang sudah terjadi. Logika pelanggaran undang-undang itu disahkan dalam pasal 7A Iya. UUD 45. Presiden kalau melanggar hukum harus diimpeachment. Iya, iya, iya. Ini kan pelanggarannya sudah banyak. Kalau mau diurut satu-satu banyak. Iya. Yang antara lain yang exactly sekarang utang luar negeri. Yes. Itu undang-undang membatasi 30%. Tapi dia lebih dari udah. Makanya kan dahsyat itu. Iya. Tapi kenapa tidak ada yang mengimpeach? Minimal mengusulkan itu nggak ada. Kalau dia dulu menjanjikan bahwa utang itu kita makin hari makin meningkat, sementara di sisi lain ada 11.000 di kantongku, ya Iya. kan? Nah kemudian ada lagi terlibat skandal Pandora Papers. Ini kan terjadi ketidaksesuaian. Ini perlu juga kita evaluasi. nih. Iya, itu kan bagian yang belum saya sebut. Tapi sebagian aktivis-aktivis hari ini menyatakan udahlah, mungkin kita yang lain kita abai, tapi satu aja, buktikan bahwa Jokowi itu benar-benar berprestasi. Prestasi tertinggi Jokowi adalah menghadirkan Harun Masiku di tengah rakyat Indonesia. Itu aja. Ya kan, ukuran keberhasilan. Dia berani nggak, dan kemudian ditelusuri itu kemudian lebih lanjut. Jangan Harun Masiku kalau menjadi masalah Pak Harun Jokowi. Masiku, dia bertentangan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Iya.
karena itu orang PDIP Oh, dari istilahnya dari yang memberikan tugas, dia kan petugas partai. iya. Jadi dia bukannya nggak bisa, Iya, karena tapi nggak berani. Nah, Iya. karena nggak berani itu justru harusnya di impeachment gitu. nah harusnya Ini udah itu karena komitmen dari KPK, kalau ada orang korupsi itu apalagi di tengah pandemi itu hukuman mati. iya. Itu pun udah nggak konsisten. Baik. Kemarin Menteri Sosial cuma 11 tahun. Nah, baik, sebelum ke Bang Egi, kan di Lampung bagaimana tanggapan Bu Devi di situasi akhir-akhir ini? Seperti apa? Iya, terima kasih ya Bang Daeng. Ini kalau bicara masalah membohongi, saya cuma teringat satu tokoh karikatur itu ya, Siapa yang tuh? hidungnya panjang itu siapa ya? Pinocchio. Nah, kita bisa ingat flashback ke belakang itu pernah dijadikan cover ya Iya, di majalah iya. Tempo. Oh, iya, ingat itu ya. Iya, ingat. Nah, itu saya pikir itu tidak salah. Gitu. Iya, bisa-bisa Tempo mengeluarkan dengan cover yang hidungnya lebih panjang lagi. Seperti itu. Jadi flashback ini, jadi Ya. Bu Devi ini menceritakan flashback meme-meme yang dulu sempat viral ya. Ya, kalau tentang masalah kebohongan mungkin kita tokohnya Tambah sangat jelas. lagi dong kantong Doraemon. Ada 11.000 triliun. Jadi Kan bisa. dari kantong katanya. Aduh, itu kan kantong Doraemon. Oh, berarti versinya nanti bisa jadi Pinocchio berbaju Doraemon ya. Iya. Ya, Atau jadi- gini, Doraemon kan pesek, jadi bikin mancung. Jadi akhirnya mungkin dengan kekecewaan kita akhirnya kita memang sering beranekdot ya jadinya ya. Itu memang suatu ungkapan masyarakat juga, dan saya sangat apresiasi itu kepada majalah Tempo yang bisa membuat karikatur sedemikian rupa. Nah, mungkin gitu aja dari saya ya. Sekarang Bu Eli, ini Kalau tentang infrastruktur, kita rasa itu kebohongan lagi. Menceritakan utang terlalu banyak. Infrastruktur itu arsiteknya, bangunannya, semua dari yang mendapat proyek itu kan Cina itu. Utangnya dari Cina. Jadi semua Cina. Yang anehnya nanti pengelolanya Cina juga. Nah berarti Cina Dan dong bayar jangan ke lupa kita. tenaga kerja. Ya, tenaga kerja dari Cina, arsitek dari Cina, budget dari Cina, dan pengelola Cina. Sebenarnya kita nggak utang, harusnya Cina bayar bahwa dia mencari makan di tempat kita. Tanah tempat itu yang harus disewanya ke kita, bukannya kita jadi berutang gitu. Amerika, Inggris, Jepang, dari dulu Korea itu investasi ke Indonesia dari dulu loh ya. Iya. Sudah lama, tapi mereka nggak bawa-bawa tuh dengan reng-rengannya di bawah mau tenaga kerjanya, baku-bakunya dia, mereka benar-benar ada. Sebenarnya investasi yang mereka lakukan karena mereka ingin menguasai seolah-olah tan terindikasi. Kenapa? Kok harus beberapa hal lah yang kita lihat tentang proyek-proyek yang dilakukannya, dia tidak memakai masyarakat tempatan seperti di Freeport. Kan dipertanyakan yang disampaikan oleh Pak Tamsil Lindrung itu kan, yang mana kenapa masyarakat daerah tempatan tidak dipakai, katanya membuka lowongan kerja sampai 2.000. Ternyata yang mendaftar hanya 10 orang, yang lulus cuma 3, dan itu tidak kredibel. Akhirnya dia pakai orang-orang Cina tersebut. Itu kan jawaban yang sangat merendahkan kita. Iya. Emangnya Cina lebih hebat dari Indonesia? Iya, gitu. Kalau sebenarnya Indonesia ini sebenarnya orang-orang hebat dan daerah-daerah kaya. Contoh yang harus diakui oleh dunia, Pak Habibie yang Bisa hebat, bikin pesawat. yang bikin pesawat banyak lagi. Karena ketidakmampuannya, akhirnya hak ciptanya dibeli oleh negara itu, seolah-olah negara tersebut Nah, yang memiliki. Pak, terkait masalah itu kan Pak
wakil presiden kita kan jarang ngomong nih. Sekali ngomong langsung statementnya, apalagi ini tenaga kerja kita. Kami dari pekerja tersinggung juga dengan pernyataan statement bahwa kita itu nggak bisa kerja itu loh, pekerja-pekerja, padahal tenaga kerja Indonesia dibutuhkan di luar negeri. Nah, sekarang kita berpikir kepada Bapak Wakil Presiden, kita melihat terlalu kayaknya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dari cara bicaranya juga kita lihat ini terindikasi ya hanya ciplakan atau omongan dari mana, nggak ada punya ide gitu. Jujur aja, ini bukan penghinaan, ini penilaian kita sebagai masyarakat dan saya juga sebagai advokat menilai seolah hal ini Pajangan aja ya. pajangan aja. Pajangan aja. Berarti Dan wapres dari wakil presiden Luhut. iya, banyak orang yang tidak pada jobnya, poksi-poksinya itu ada yang merangkul sampai 4 seolah-olah dia megang 4 jabatan. Emang nggak bisa orang lain. Nah, dan sekarang 10 katanya. 10 kata Muslim. Masya Allah. Jadi kadang-kadang begini, bangsa Indonesia ini sebenarnya bangsa yang benar-benar penyabar, bangsa yang tidak mau bikin masalah dan mendapatkan masalah. Namun ada orang kita yang merasa dia punya jabatan, dia mau mengobok-obok bangsanya sendiri gitu. Nah, kalau mau diobok-obok, jangan bangsa sendiri gitu. Nah, sekarang apa sih niatnya, nawaitunya menjadi pemimpin itu apa gitu? Hanya untuk mencari kekayaan, ya minta aja fee. Artinya kebijakan-kebijakan yang dibuat itu kan banyak merugikan bangsa sendiri ya. Ya, Di sisi lain ngeruk hasil sumber daya alam Indonesia di dalam negeri, uangnya isunya katanya diparkir di Pandora Papers itu, ya sesuai informasi Pandora Papers diparkir di luar negeri supaya tidak kena pajak. Waduh, ini Iya. makin Jadi kita ini kerugiannya double-double. iya, saya rasa, saya mohon maaf ini terindikasi pejabat-pejabat kita itu mungkin orang yang berkebutuhan khusus yang hiperaktif gitu. Jadi sehingga dia tidak memikirkan dampak yang terjadi apa Coba dilakukannya. definisikan kebutuhan khusus itu apa? Ya seperti Pelayanan khusus. bukan seperti autis gitu kan, terindikasi. Ini pendapat saya boleh dong kan, hak saya berpendapat. Iya. Karena saya lihat apa yang dilakukannya tuh kok tidak membuat membuat dampak yang baik untuk bangsa. Iya. Kok malah dia ke luar negeri perginya. Bahkan yang dikhawatirkan loh ya, selama pandemi COVID-19 ini katanya krisis. Ada sebagian pengamat menyatakan bahwa justru lebih khawatir setelah pandemi selesai ini, justru krisisnya baru muncul karena begitu banyak apalagi kebijakan-kebijakan yang gak jelas menghambat pertumbuhan ekonomi, juga bantuan-bantuan COVID uangnya habis dikorupsi gitu kan. Kampanye terlibat. Nah, saya rasa ada uang yang habis dikorupsi, tapi ada pejabat-pejabat yang malah berlipat ganda hartanya. Iya. Apakah ini permainan? Tolonglah, kalau dia ingin jadi pemimpin, seperti apa definisi pemimpin itu? Kok menjadi melukai hati rakyatnya sendiri? Kalau memang dia tidak mampu, ya boleh deh dia di belakang layar. Ini kalau dia tidak mampu, serahkan kepada orang yang mampu. Jangan merasa hebat kemudian dikritik, merasa dianggap itu hinaan, dianggap itu fitnah, padahal dia berbuat fitnah dan dia berhoak. Itu siapa yang bisa mampu mempertanggungjawabkan? Tapi bahasa Sunda, fitnah itu kajepitnya nah. Oh gitu ya. Jadi saya pindah ke Bang Muslim dulu. Jadi untuk itu kita juga menginginkan hal ini. Marilah pejabat-pejabat itu introspeksi gitu dan perbaiki negara ini dari dia gitu. Kalau nanti turun demo nggak ada arti. Sekarang apakah generasi ke depan nama baik yang akan dibawanya? Manusia mati meninggalkan nama loh. Jadi gajah mati meninggalkan gading.
harimau mati meninggalkan belang. Jangan manusia-manusia yang dianggap pejabat yang punya nama baik sehingga namanya itu tercela. kan begini Bu Eli, pertanyaan seriusnya, mengapa gugatan kita ditolak untuk yang DPR? Kan kita minta DPR supaya fungsional. Ini kan DPR disfungsional, nggak ngawasi itu. Nah, kira-kira bagaimana sebagai KPU? Kalau dalam pandangan pendapat saya begini, kebenaran ditegakkan dalam saat keadaan yang sangat luar biasa carut marut ini, tentu banyak yang ketakutan. Kalau mereka berani pasti benar, karena dia tidak benar maka tidak berani. Makanya dia untuk tanda tangan bahasa aja dia tidak berani. Dia nggak, hanya puan. Gimana pun puan kita apresiasi gitu untuk hal ini, karena mungkin puan tahu posisinya, yang lain nggak tahu posisinya. Namun karena Dan juga itu, tahu posisinya pasti dimenangkan. ya, namun karena itu ada hikmahnya. Itu ada yang pejabat kalau dia tanda tangan kita lebih parah lagi. Ternyata dia korupsi dan dipenjara. Haji Samsudin ya. Nah, siapa namanya tuh? Haji Samsudin. Itu ditangkap KPK itu. Nah, Itu dia yang ketuk palu itu undang-undang Omnibus Law itu. Nah. Itu doa-doa kubur itu didengerin. nah, ingat apa yang dilakukan pasti ada balasannya. Jadi perbuatan baik akan dibalas dengan baik. Perbuatan tercela akan mendapat tercela dan dapat kecelakaan. Nah, sepertinya Walaupun sebesar biji jarah. walaupun sebesar Itu biji Quran jarah. loh. Iya. Surat Nah, ke-99. Bapak Egi dan tim TPUA nggak perlu kecewa terhadap siapa tadi yang masuk penjara? Haji Samsudin. Haji Samsudin itu. Syukur dia tidak tanda tangan. Nah, dalam ini Pak Luhut sama Erlangga, coba kita pikir apa yang dilakukannya. PPKM rupanya dananya membengkak. Jadi dia peras dengan seolah-olah dia ciptakan perbuatan ini dengan untuk memperkaya diri sendiri. Nah, siapa yang dapat mempertanggungjawabkan akibat PPKM ini? Negara jadi seperti ini, rakyat jadi seperti ini. Seharusnya dia mempertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Bisa dong kita adili dia. Iya, baik. Mungkin Bu. itu ya. Iya. Selanjutnya gini, Bang Muslim. Bagaimana ini Bang Muslim? Dari informasi dari TPUA tadi, seperti apa ini dari pengamatan Bang Muslim ini secara politik dan apalagi ini situasi yang carut marut ini itu yang menurut Bang Muslim seperti apa? Ya. Karena dengar tadi informasi dari Sebelum ke sana saya lanjutkan sedikit tadi bahwa 20 Oktober itu kan 3 hari lagi. Iya, 3 hari lagi. 3 hari lagi usia pemerintahan Joko Widodo dan Masuki 2 Amin ini sudah masuk ke 2 tahun. Tetapi ada sesuatu yang mengganjal. Saya ingat dulu bahwa Pak Kiai Ma'ruf ini pernah mengeluarkan fatwa tentang kebohongan dan janji-janji. Tahun 2015 itu sebagai Ketua Majelis Ulama itu pernah mengeluarkan fatwa bahwa dilarang memilih pemimpin. Bukan dilarang, haram memilih pemimpin atau jangan mengikuti pemimpin, ya kan, yang ingkar janji dan suka berbohong. Nah, ini kan persoalan moral. Ayat Qur'annya jelas, ya, konstitusinya jelas. Nah, hadisnya jelas. Beberapa hari yang lalu TPUA datang ke kantor Majelis Ulama. Bang Muslim juga ikut ngantar. Saya juga sebagai yang mengantarkan surat salah itu. satu yang mengawal karena mewakili aktivis di TPUA datang ke Majelis Ulama untuk segera meminta agar Majelis Ulama mengeluarkan semacam pernyataan fatwa atau apapun bentuknya bahwa berbohong itu adalah haram hukumnya, dilarang oleh agama maupun di dalam konteks moral, kan begitu. Kalau sampai Majelis Ulama tidak mengeluarkan itu, nah kita bingung. Ini ulama bagaimana? Jadi sekaligus melalui forum ini saya menghimbau Majelis Ulama. Kalau saran saya, jangan pakai istilah bingung dong. Ini kebiadaban. Nah itu dari para ulama itu sendiri. Jadi itu termasuk ulama ulama jahat.
Jadi jangan sampai itu tadi Jadi kategori jangan Bang Egi. bingung. Kalau bingung Bukan. nanti kok megang apa susah. Bukan, saya bingung artinya begini kan, berbohong itu perbuatan yang diharamkan oleh agama Iya. dan tercela. Lalu kemudian sejumlah ulama berkumpul di satu institusi namanya Majelis Ulama. Iya, dia kan udah dikasih tahu tadi, pasti dibenci sama Allah. Nah, ya itu masalahnya di situ. Kalau udah dibenci sama Allah, antara lain kita sekarang malam ini membicarakannya orang-orang biadab itu. Itu udah ulama ulama jahat. Nah, jadi itu padahal di situ di Al-Qur'an juga kalau saya tidak pernah salah membacanya, ya kan? Itu orang-orang munafik itu, dekat kategori munafik itu orang-orang yang suka berdusta. Ya. Jadi berdusta itu kan berbohong. Di Al-Qur'an itu kalau tidak salah saya menyebut, ada ayat yang menyebutkan innal munafikina lakadzibun. Ya. Orang-orang munafik itu suka berbuat dusta. Ya. Berdusta atau berbohong. Dan rakyatlah menjadi korban Nah, dusta lalu itu. hadis Nabi juga, saya nyambung dari Bang Egi tadi. Hadis Nabi juga mengatakan ciri-ciri orang munafik itu tiga. Iya. Ya kan, kalau dia berkata dusta, kalau dia berjanji di Ingkar. kalau diberi amanah khianat. Khianat. Ya kan, beri amanah khianat. Contoh, amanah dia dalam janji akan Serius memberantas korupsi. memberantas korupsi, Ya. tahu-tahu dia bonsai itu KPK. Dia bonsai KPK dan Dia- Harun Masiku ya. masih jadi Ada. misteri. Harun Masiku. Sama itu yang antum bilang pegawai ASN itu. Iya. 57. Katanya mau ditambah. Nah, ditambah sampai sekarang malah. Jadi janji dia kan adalah memperkuat KPK, anggaran Menambah KPK, penyidik. menambah penyidik. Kalau perlu 1000. Nah, Iya. 1000. Ya kan malah semuanya itu nothing. Ya kan nothing. Nah, itu diantara. Jadi kalau kita lihat dari sisi itu sebetulnya kenapa ya kan ditambah dengan janji yang lain, Ya. janji-janji yang lain. Yang sudah kita ini kan kurang lebih 66. 66 sekarang sudah lebih 100 kali. 100 bisa juga. Katanya mempermudah investasi. Nah, ya kan. Dengan keluarnya Omnibus Law malah mempersulit investasi. Investasi. Berarti Dan- kebohongannya ada yang dilakukannya. Satu, setiap kebohongannya ditambah lagi. Dia akan melakukan kebohongan lagi, Ya, kebohongan lagi. ya, Ya, jadi betul. kebohongan yang baru untuk menutupi kebohongan yang lama. Contoh misalnya kan tahun 2016 proyek kereta api cepat Jakarta Bandung itu Nah, kan dikelola betul. oleh swasta, Ya. ya kan? Dan Tanpa menggunakan belagu bilang nggak Nah, perlu minta PBN. PBN, ya kan? Sekarang ini malah pakai PBN Belagu namanya itu. dan ya kan manajemen proyek itu kan komposisi sahamnya itu Bahasa nah, kerennya arogan. arogan. Manajemen proyeknya itu proyek kereta api cepat Jakarta Bandung itu komposisi sahamnya Cina itu 40%, Ya. kita 60%, tapi manajemennya mereka yang pegang. Ya. Ini apa-apaan Harusnya kan ini? biasanya yang mayoritas Saham yang pemilik pegang. saham 60%, mestinya kan kita. Jadi- Termasuk itu juga dispensasi Freeport 51%. Iya, itu bohong. Nah itulah Anu juga masalah. bang, apalagi nih buyback Indosat. Akhirnya buyback. Indosat jadi bye-bye. Betul. Ya. Betul, top. Jadi dari sisi itu kita ini menghadapi 2 tahun ya kan usaha pemerintahan 2 tahun dari Jokowi Ma'ruf, khusus Iya. Jokowi itu sudah 7 tahun. 7 tahun Ma'ruf itu. Jadi tadi saya sebutkan dalam wawancara saya tadi siang di Iya, salah iya. satu media Kalau pusat, itu bisa nggak kita katakan ini negara Abu Nawas? bukan negara Abu Nawas, antah berantah. Iya. Nah, Kalau entah berantah kan nggak jelas. Iya. yang Kalau Abu ramai Nawas itu itu apa pengertiannya? Anunya, Bang? Itu yang saya tangisi. Kita ini negara munafik. Nah. Jadi bangsa-bangsa yang munafik. Biasakan kita istilah itu harus jelas karena punya definisinya. Kalau berdasarkan yang Islam tuh paling lengkap istilah. Iya, dan jelas Apa? ya. Orang aja beda dengan agamanya. Misalnya agamanya Islam, orangnya Muslim. Iya. Itu namanya Muslim. Iya, jadi makanya itu tadi kita memperjelas itu bisa Abu Nawas. Kalau Abu Nawas itu kan ceritanya kan cerdik. Yang orang cerdas, itu yang terkait masalah. jangan gitu. Pemahaman Bu Eli itu gambaran orang cerdas. Cukup dengan satu kata menggambarkan semua. Seperti tadi nih, Laskar nih cerdas sekali.
tentang Pinocchio. Pinocchio dan Iya, Doraemon. Ya, Doraemon, aduh. Pinocchio bajunya Nah, kostumnya itu- Doraemon. Iya, ini yang itu terakhir, sederhana wawancara. tapi mewakili semua persoalan. Wawancara Bang Muslim dengan media itu apa saja itu yang di ini? Jadi Netizen pada tahu. hari ini kebetulan saya ditanya ya oleh satu media beberapa pertanyaan. Di antaranya adalah bagaimana komentar saya terhadap menjelang 2 tahun pemerintahan ini. Ya kan, pertama saya mengatakan bahwa Kiai Ma'ruf itu kan dipilih, ya kan, tapi kemudian diparkir. Iya. Lalu kemudian Pak Luhut itu kemudian dikebut, Iya. kan gitu dia. Dikasih 10 jabatan. 10 jabatan, ya Ya kan, kan? dari 2014 sampai 2020. Seakan-akan Wapres tidak difungsikan Tidak dengan 10 jabatan. difungsikan, jadi Wapres itu hanya sekedar Iya. cem-ceman aja, Ya, pelengkap aja. pelengkap lah. pelengkap. Lah, padahal jelas, Pajangan. Iya, pajangan. pajangan itu Itu kayak pajangan. pajangan kayak itu Kantor-kantor, iya kira-kira. instansi-instansi. Lah, padahal itu jelas pelanggaran undang-undang. Nah. Saya sebutkan bahwa melangkap jabatan itu melanggar undang-undang nomor 39 ya kan, pasal 23 ayat 1. Iya. Menteri dilarang melangkap jabatan. Iya. Itu nggak ada penafsiran. Iya, tapi yang saya sayangkan harusnya Pejabat negara bukan menteri. Pak Ma'ruf Amin ini, karena dia juga dipilih rakyat, bahkan presiden lebih memfungsikan Luhut untuk mengcover sebagai macam kejahatan, dan Pak Ma'ruf ini aja seakan-akan pajangan. Harusnya ya dia juga tidak mau, harusnya dia juga harus fight dong. Maksudnya jangan cuma kebijakan presiden, tapi kebijakan wakil presiden juga ada, Jadi- sama-sama dipilih rakyat. Jadi sebetulnya kalau Gimana dari sini ya Bung Daeng Ya ya. kan? Ini kan pengingkaran konstitusi. Nah, iya. Ya, pengingkaran konstitusi itu adalah Wapres itu sebagai pembantu presiden dan dia harus diberi tugas-tugas yang Iya. jelas. Ini kan tidak. Tidak jelas. Ini kan jelas pelanggaran. Ujuk-ujuk Siapa keluar statement tahu-tahu udah rugiin lagi, katanya wajar pekerja Indonesia nggak dipekerjakan di perusahaan karena nggak bisa kerja. Loh, sama bilang nggak bisa kerja kan? Nah, maksud saya Kemarin saya bilang apa? Bikin murahnya 15 juta. apa yang sementara pekerja-pekerjaan skill dari Cina itu gajinya bisa sampai 15 juta sampai Sekarang 54 juta. Itu 54 masih juta. Faisal Basri yang menyatakan demikian di media. Dan menurut saya ini Ma'ruf Amin harusnya berani dong mengambil sikap juga dalam hal membuat kebijakan, jangan hanya menjawab di Sementara UMR kita 3,5 juta ya. Iya. Nah, kalau Jokowi tidak bisa menghadirkan Harun Masiku, nah maka wakil presiden dong Ya. mengambil alih, Jadi- menganggap bahwa Jokowi tidak mampu nih hadirkan Ya. Harun Masiku. Nah, harusnya Ma'ruf Amin tuh Ya. agar supaya Jokowi Ma'ruf ini dipercaya rakyat untuk mengembalikan kepercayaan, maka Ma'ruf Amin selaku wakil presiden menghadirkan Harun Masiku di tengah publik Sepakat. untuk merayakan 2 tahun Ya. periode Sepakat. Jokowi Ma'ruf berkuasa. Itu Sepakat. baru. Dan seharusnya Pak Jokowi juga memberi kesempatan kepada Pak Ma'ruf Amin. Kenapa? Lihatlah keseriusannya. Dulu dia pakai kain sarung. Nah, karena dia mau kerja keras, Ya. dia sudah pakai celana dan jas. Iya. Itu dia kan akan bersiap untuk Bekerja bekerja. keras, iya, bekerja keras. Bukan masih pakai sarung. Bukannya masih pakai sarung. Udah pakai celana. Udah pakai jas, Jas. Iya, style waktu kayak ini lah, waktu dia masih menjadi ketua MUI, Bang. Style kiai, sarung, jas kan biasa kan, kopea. Sekarang udah pakai celana dan jas. Iya kan. Itu kan luar biasa perubahan pada diri Ma'ruf Amin karena dia siap akan Tapi kenapa dua-duanya saya masih penasaran dengan Harun Masiku ini, jujur aja. Nah. Ini malu paling susah sekali dicari di Indonesia. Itu masalahnya. terindikasi. Ini kan pendapat netizen. Iya. Banyak itu rame itu pendapatnya, kita adopsi sedikit. Sementara teroris yang begitu sulit dimanapun ketemu. Iya. Kejadian pagi sore udah ketangkap. Iya, luar biasa. Ukurannya begini. Bahkan salah tangkap lagi. Iya. Nah itu Bang yang masalah yang Ya. terkait berita itu tadi. Ya, jadi pada hari ini saya ditanyakan itu, kemudian Ini Sebentar, termasuk sebentar. skenario. Iya. Tadi. ada apa namanya staf KSP ya, tenaga media utama itu kalau ngomongnya itu akal sehat ya bisa terima. Bagaimana dia menyebutkan orang sekapasitas Rizal Ramli, isi otaknya sama seperti isi septic tank. Iya. Ini kan itu sama saja dengan melumuri kotoran, ya kan? Ya. Isi septic itu dibuang ke muka istana, itu kan? Tapi dipiara, kan itu masalahnya kan? Ini jelas sikap anti kritik yang merusak, ya kan? Jadi seolah-olah
bagaimana membunuh demokrasi ini dengan cara-cara melahirkan tokoh seperti KSP Mohtar Ngabalin itu kan, itu jelas dalam Islam pun tidak dibenarkan, seperti apalagi dalam kondisi dia sebagai tenaga media utama di istana itu kan. Nah itu diantaranya. Lalu kemudian kita lihat lagi misalnya hutang, ya kan. Itu beberapa waktu lalu Menteri Keuangan mengatakan tahun 2022 itu kita akan pinjam uang untuk membayar bunga hutang sebesar 405 triliun. 405 triliun itu seperempat APBN. Kalau APBN kita 2.000 lebih, ya kan? 400 itu. Nah, 2.000 triliun lebih. Nah, kalau Tapi sisi lain, sembako aja dipajakin, gimana itu? hampir semua, karena memang tidak ada lagi. Pendidikan juga. Semua tidak ada lagi. Jangan sah. Melahirkan Kata Ibnu Khaldun, ciri-ciri negara menjadi pemimpin yang rusak negara rusak itu adalah dengan memperlakukan pajak kepada rakyatnya Yang tinggi. yang tinggi. Nah, jadi dari sini berarti kita berkesimpulan bahwa 2 tahun ini mencerminkan gagal pemerintahan, ya kan? Gagal menunaikan janji-janjinya, gagal mensejahterakan rakyatnya, membangun infrastruktur pun sekarang kita lihat misalnya ya. Maka dari itu TPU menggugat atas kebohongan itu. Terkait dengan itu, kenapa hakim-hakim ini kok seperti itu, ya kan? Mengadili perkara gugatan TPUA di Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat itu membuat keputusan sela yang aneh, ya kan? Aneh, tanpa dihadiri pemohon, para pihak, tanpa pembuktian, lalu mengambil keputusan sela Tanpa saksi. tanpa saksi. Nah, ini kan jadi Dan lebih aneh lagi, kenapa awalnya diterima? Nah, Ada sidang. dugaan Terus tiba-tiba alasannya tidak berwenang. dugaan saya ini ada campur tangan Bukan. satu kekuatan yang besar. Apakah dari mana kekuatan itu? Yang jelas ini kan mencederai pengadilan kita, membuat pengadilan Tapi kita untuk tidak ini udah bernyawa. dilaporin ke KAY ya? Sudah KAY. sudah ada pelaporan Ke KAY kalau nggak salah Boeli kan. sama-sama. emosi Saya di juga sama. KAY. Saya Bu Devi juga ikut ke KAY, ke Ombudsman. Nah, nanti lebih aneh lagi kalau banyak kejanggalan itu terus KAY cicing wae. Nah, itulah masalahnya. Cuman kan begini. Lengkap sudah. Cuman kita mau juga menyampaikan, kan ada asosiasi para hakim dunia, ya kan, lembaga yudikatif dunia. Saran saya TPUA ini membuat rilis, ya kan, ke internasional supaya ini loh, jadi ada semacam teguran. Itu bagaimana itu kalian punya pengadilan di situ? Jadi seharusnya 2 tahun Jokowi Maruf ini supremasi hukum benar-benar dikembalikan sebagai menjadi panglima di negeri ini, malah sekarang melemah. Hampir semua sektor melemah ya, Bang. Jadi dari situ, jadi pembungkaman ini, termasuk diantara saya wawancara tadi, saya sebutkan bahwa pembungkaman demokratisasi Bang Egy ini kan sering muncul di ILC TV One. Tiap malam Selasa itu saya suka perhatiin, kok sekarang mati dia. Karena saya sebelumnya udah tidak pernah diundang lagi. Itu karena dianggap terlalu kritis kan, gitu kan? Enggak juga, tapi enggak ada solusi. Bukan, maksud saya begini, apapun doa ceritanya, tapi kan onani spiritual, onani intelektual. Ya, meskipun begitu, bagi saya senang. Mungkin kita berbeda karena tiap minggu saya mendapat hal baru. Ya kan, ada masukan baru. Istilahnya kita kuliah tanpa bayar kan, itu dia. Nah, itu salah satu indikasi, ya kan. Kemudian terjadi pembatasan. Nah, kemarin itu juga ada Ustadz Ismail Yusanto itu, dia mengatakan akun-akun dia medsos itu di jam, di hack dan lain sebagainya tanpa alasan yang jelas kan, gitu dia. Nah, jadi, dan itu pun saya juga malah secara pribadi. Nah, jadi hukum seperti itu amburadul, ya kan, penegakannya mestinya eksekutif itu jangan intervensi hukum, menghormati yudikatif. Jadi sekarang ini parlemen kita yang berdiam atas sejumlah isu juga berarti memang pembungkaman parlemen, ya kan? Mengamini, membiarkan. Sehingga kemudian disfungsi digugat oleh TPUA itu, ya Tapi kan? dia dibela justru oleh hakim. Nah itu. Jadi hakim ini justru pengacaranya DPR. Itu jadi itu Rangkap juga jabatannya. Iya. Rangkap jabatan.
Tapi begini Bu Nay, saya pikir begini, Allahu kita sudah Akbar. parah sekali. Kenapa? Kalaulah penegak hukum kita melakukan dengan gugatan seperti ini juga mempermalukan penegakan hukum kita. Nah, sikap penegak hukum kita juga ada yang luar biasa, sampai seolah-olah jadi preman menganiaya. Tapi ada hikmahnya Bu Eli, ada hikmahnya. Kenapa rakyat menjadi marah? Iya. Karena dipertontonkan. Iya. Ini kurang gimana lagi nih? Belum rakyat belum marah, apa bukti Iya, marah? ya kita lihat kan belum final nih, masih proses, on proses. Tapi di tengah proses ini udah banyak kejanggalan-kejanggalan. Ah, itu yang saya sedih, rakyatnya juga cicing, we. Tapi insya Allah- Ingat, kemaksiatan, kejahatan, kriminalitas terus meningkat manakala orang baik diam saja. Dan salah Itu satu orang omongan baik Ali. tidak diamnya kita bicara ini. Iya. Gitu. Nah makanya ini kan kita ngobrol-ngobrol begini. Ya, makanya kita orang baik tidak mau diam saja. Oleh kalau gitu kita udah cukup menurut saya. Simpulannya begini, dalam perspektif kita melihat pemerintahan ini itu harus dinyatakan pemerintahan yang gagal. Ya. Kenapa gagal? Gus. Karena Assalamualaikum. sini. Lagi Masih cekin dulu. Oh iya siap. ini lagi podcast deh. Iya, Gus. barakallah. Iya. Ini kalau bagus lebih rame nih. Ya. Jadi dalam perspektif ini itu kita perlu melihat apa yang disebut gagal adalah ya ukuran pemimpin itu merubah Iya. keadaan dari tidak baik jadi baik, dari tidak benar jadi benar, dari keadaan tidak islami menjadi islami. Itu pemimpin yang sukses. Kalau keadaan selama Jokowi Ma'ruf mimpin, keadaan tidak lebih baik, bahkan lebih memburu. Iya. Kan ini harus dibilang gagal. Iya. Kalau ada yang bilang sukses itu di mana gitu loh? Otaknya itu di mana otaknya itu? Otak di mana otak? Dan lebih parah lagi Bang, kalau diteruskan, ini siap nggak ini rakyat menghadapi segala Nah, itu yang saya konsekuensi sedihkan. yang sangat berbahaya bagi kelangsungan. Harusnya negara sudah kita, bangsa sudah negara bergejolak menjadi satu kemarahan yang konstitusional. Makanya Ya. saya sambungkan. Kita tidak boleh buat kerusuhan. Iya. Ya, itu ekses lah. Kita tetap jaga, makanya kita ini lewat jalur gugatan resmi Iya. sebagai satu kondisional objektif melalui saluran resmi dan konstitusional. Iya. Tidak buat rusuh, tidak buat heboh, ya kementerian apapun nggak ada yang kita ganggu, negara juga kita nggak ganggu. Iya. Jangan lupa bicara negara itu 4 elemen. Satu utamanya itu rakyat, Iya. 2 pemerintah, 3 hukum, 4 wilayah. Iya. Jadi kita nggak ganggu negara, yang kita ganggu dan kita persoalkan pemerintah karena dia gagal. Iya. Kan kita nggak mau dipimpin yang orang gagal. Iya. Ketiga hukum ya. Ketiga hukum, Berarti hukum tanpa hukum enggak ada hukum, enggak ada negara. nggak ada negara. Enggak mencukupi. Ya, kita sebenarnya udah nggak ada negara dalam perspektif hukum. Karena tadi hakimnya aja yang kita anggap supremasi hukum kan di kehakiman. Harusnya bersikap adil. Iya. Ini malah menjadi pengacara pemerintah. Jadi pengacara pemerintah, bukan jaksa. Bukan sekedar itu preman malah. Kalau dalam konteks itu Bukan preman. jaksa. Katanya hukum adalah Preman, apa? panglima. Panglima tertinggi. Hukum adalah panglima tertinggi. Hakim adalah Tuhan di muka bumi. Wakil. Wakil Wakil Tuhan di muka bumi. Sekalipun dia tidak malaikat. Nah, inilah hakim yang tidak malaikat Ya ini. itulah. Karena memang sudah ayat-ayat Tuhan sudah tidak berlaku lagi sekarang di peradilan kita ini. Tidak ada yang takut dengan Tuhan sekarang. Allah dikecilkan negeri kita. Ya, Itu bukan yang dikecilkan lagi, dianggap nggak ada. Dia dianggap nggak ada. Walaupun mereka disumpah lewat kitab suci, saksinya aja disumpah suruh bersaksi dengan benar, tapi hasil kesaksiannya nggak pernah dipakai tuh. Ya, nantilah azab Allah itu akan Iya. bergelimang dengan azab-azab yang pedih. Jadi mungkin Nah, karena ini mau bicara nih. Ya. Silakan. Itu closing dari Ya, saya. baik. Pemerintah ini gagal. Harusnya kita DPR itu impeachment, ya. Harusnya rakyat itu menegur, ya. Istilahnya jangan marah lah, menegur, ikut bersama-sama dengan kekuatannya masing-masing. Itu harusnya. Itu idealnya. Pemerintah ini gagal. Sekali lagi gagal. Apa itu?
gagal. Coba, benar. Saya cuma sedikit closing dari saya tadi yang katanya Bang Muslim ya, kalau bohong itu adalah ciri-ciri orang munafik. Yang mungkin yang harus diingat adalah neraka yang paling jahanam itu adalah untuk orang munafik. Bahkan bukan untuk orang kafir. Nah, jadi ada 7 lapisan. Kalau kafir di lapisan 3, munafik adalah di lapisan ke-7. Jadi itu aja yang harus kita ingat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing statementnya. Ya, kalau dari saya seperti yang disampaikan oleh Bang Muslim, Bang Egi maupun Bung Daeng, Adinda Devi tadi, kalau negara sudah dipimpin oleh pembohong, rakyat harus melakukan pengadilan gitu. Kita harapkan kan tidak ada kerusuhan. Mestinya DPR berfungsi. Iya. Karena Puan akan sama-sama perempuan, lu ingetin si Puan. Ya, kita minta kepada Puan Maharani, kita selaku sama-sama perempuan dalam hal ini, perempuan tiang negara. Dengan perempuan negara ini bisa aman, bisa hancur. Nah, sekarang Allah memberikan kedudukan saat ini kepada Puan Maharani, di mana Puan Maharani bisa melakukan memanggil semua, bisa membuat negara ini lebih baik. Karena saat ini apakah Presiden setara dengan Puan Maharani sebagai Ketua DPR? Sama. Nah, Secara struktur ini dia. Jadi ayo dong Puan Maharani. Banyak yang menyatakan Puan Maharani kurang dalam ilmunya dalam sebagai Ketua DPR. Seperti Puan Maharani tidak berfungsi. Ini bukan kata saya loh. Saya rasa ini saya sedih mewakili rakyat bangsa ini dengan penegakan hukum. Saya mengharapkan tidak ada demo. Makanya saya ingin mengorbankan pikiran, tenaga, dan bahkan dana saya korbankan. Saya bukan orang kaya loh Pak. Nah, untuk apa? Penegakan hukum yang benar. Tidak ada demo-demo. Nah, itu mungkin masih ada harapan kok Bang. Dengan keberadaan Ibu Megawati ini. Mungkin itu Bang. Mungkin itu Pak Muslim, Bung Daeng, dan semua. Terima kasih. Silakan Pak Muslim closing ininya. Ya, Statementnya nih. menjelang 2 tahun usia pemerintahan di periode kedua Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf ini, bangsa ini semakin apatis, ya kan? Menghadapi situasi yang ketidakpastian karena ekonomi seperti ini, ya kan, kemudian berat, pajak di mana-mana dan sebagainya. Kemudian orang berbicara menyuarakan aspirasi itu juga dibungkam. Jangan sampai kemudian ini mengundang, ya kan, kemarahan rakyat. Jadi saran saya jangan sampai ada yang mengganggu pengadilan ini, TPUA ini. Jadi biarkan Pak Egy Sujana dan teman-teman di TPUA itu menempuh persidangan-persidangan secara normal, prosedural, dan hakim-hakim terbaik, kan? Jangan seperti yang kemarin itu, sebab kalau tidak ini dia pindah ke jalan, maka akan terjadi people power atau parlemen jalanan. Jadi biarkan saja ini pindah ke ruang pengadilan, pertempuran secara intelektual, ya itu lebih elegan. Nah, lebih gentleman, elegan, bertanggung jawab dengan berbagai alasan yang kuat. Nah, jadi marilah, ya kan, jangan lagi di usia 2 tahun kemarin itu mengulangi lagi. Jadi biarkan saja bersidang. Nah, sekarang ini kan saya dengar katanya akan banding, ya kan? Di tingkat banding itu di pengadilan tinggi jangan diganggu, ya kan? Kita berharap jangan ada gangguan, ya kan? Nah, sehingga dengan ini berjalan dan ada kemarin penggantian hakim, ya kan, untuk gugatan ke gugatan nomor berapa itu, Bu Eli? Gugatan 266 266 yang diputuskan dengan tidak
normal Ya, itu 265. 265. Nah, 266 itu Tentang terjadi DPR. DPR yang penggantian hakim dan panitera. Nah, Itu presiden. Iya, presiden. Ini aneh kan gitu. Jadi Begini, dugaan saya itu para hakim majelis 3 hakim itu diganti bersama panitera karena ingin bersidang secara benar. Karena dia selama ini bagus mengakomodir kita, mengkanalisasi jujur, benar, adil ya. Nah, maka di warning nggak mau, maka dipindahkan. Nah, diganti. yang ngadili tentang DPR ketakutan. Takut bernasib seperti yang hakim yang hakim-hakim Perda 266 itu. Ya, karena di Jakarta Pusat tuh semua orang pengen jadi hakim di situ. Iya. Karena dianggap Tempat terbaik ya. bergengsi istilahnya. Iya. Pengadilan Pengadilan terbaik ya. Pengadilan Terbaik, terbaik Sir. Nah, jadi se-Indonesia. jadi rakyat ini semakin cerdas. Ya. Jangan dibilang rakyat ini bodoh, Ya. ya kan? Nah, jadi meskipun sering dibilang dungu-dungu, Ya. ya kan, oleh kawan kita Rocky Gerung itu, tapi rakyat ini sudah cerdas. Jadi jangan lagi menularkan kedunguan. Iya. Atau istilah saya on. Ya. On kuadrat. Kata Bu Devi tadi, jangan sampai Pinocchio hidungnya makin panjang. Iya, Doraemon iya. mau pakai hidung Iya, Pinocchio. iya, Saya kira itu saja, ya kan. Tetapi jika ini ya, kita berandai-andai, gugatan ini dimenangkan, pasti akan terjadi perubahan Cepat. besar di Republik ini. Dan itu hal-hal biasa saja. Dulu Pak Karno proklamator jadi presiden diturunkan. Nah, jadi gini supaya orang nggak bingung. Jika gugat dimenangkan, berarti secara hukum terbukti presiden melanggar hukum. Ya. Terbukti. Ya. Jadi demi hukum Jangan diteruskan. presiden mesti diadili. Ya. Dan jangan diteruskan. Iya, itu DPR tugasnya menyampaikan pendapatnya ke MK. Ya. MK nggak boleh berpendapat lain karena sudah putusan pengadilan, Iya, gitu loh. betul. Di situ kekuatannya. Dengan catatan yang DPR-nya orang nggak juga harus ngerti benar, Bang. permainan yang saya lagi ciptakan kondisi objektif yang terbaru ini terbaru betul dalam ilmu hukum. Karena seluruh dunia nggak ada yang gugat presiden, Iya, iya, nggak iya, ada, iya, iya. cuma di Indonesia aja. Itu kemudian MK bersidang untuk berpendapat yang sama bahwa presiden telah melanggar hukum, diserahkan kembali ke DPR, DPR sidang istimewa Ya. bersama MPR. Ya. Itulah namanya impeachment terjadi. Itu. Tapi kalau ngarepin impeachment dengan 23 anggota DPR harus 2/3. datang itu ya nggak mungkin, orang semuanya udah dukung, bagaimana logikanya? Gitu. Nah, saya pakai terobosan baru. Nah, untuk itu untuk supaya ke depan ini nggak terjadi seperti ini lagi, maka presiden threshold itu 0%. Ya. Parlemen juga begitu, Ya. nggak usah lah. Ya, bagaimana partai baru yang baru ikut? Ya. Ya nggak bisa dong. Bisa ikut. Norak betul. Dan ini. fungsi DPD juga disamakan Iya. dengan DPR RI. Iya. Jadi antara orang yang punya mau lewat partai, mau lewat independen, ya punya sama-sama. Kenapa sebagai- gubernur boleh independen? Iya, Bupati bisa, boleh, iya. wali kota boleh, Nah. kok giliran presiden nggak boleh? Iya, 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 Enak iya. aja. Iya, benar-benar. Saya sanggup demi Allah, demi Rasul, bukan kepengen, Iya. demi tugas menyelesaikan dakwah tegaknya agama Allah ini. Betul. Ini poin pentingnya. Jangan dibilang ambisius, enggak lah. Iya, iya, iya. Ya. Clear. Oleh karena itu clear kita ini podcast kita ini semoga diredoi oleh Allah. Amin. Ya. Jadi bola ini sebetulnya di tangan ketua DPR, ya kan, karena itu kan menggugat presiden dan ketua DPR. Jadi saya kira saya meneruskan himbauan dari Ibu Eli Danati tadi bahwa kita berharap memohon Ibu Puan ini memainkan peran-peran cerdas, ya kan? Kalau memang ternyata Pak Jokowi ini sudah dianggap tidak bisa lagi karena sudah terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran hukum, undang-undang dan lain sebagainya, kemudian ini terbukti dalam persidangan di TPWA ini, itu diharapkan jangan menghalang-halangi, biarkan proses itu berjalan. Bahasa Iya. melankolisnya, Ibu Puan Maharani buat banggalah Soekarno. Ya. Nah, ini Karena dia ya, cucunya. ya betul.
barangkali ini kesempatan Ibu Puan Maharani untuk membuktikan kepada bangsa dan negara agar bisa menarik kembali simpati dan hati rakyat, perlu mengambil keputusan-keputusan mendukung gugatan ini, ya kan, sehingga dengan demikian proses ini berjalan. Dan kita ingin juga supaya Jangan memanggil MA, ya, Mahkamah Agung dipanggil. Kenapa kok ada hakim kayak begitu? ya betul. Ini juga sekaligus kita meminta Komisi Yudisial yang kemarin dilaporkan itu jangan sampai kemudian masuk angin, ya kan, atau mendapat tekanan-tekanan tertentu. Jadi secara tugas kenegaraan Kalau masuk angin terlalu ya, ringan. ya, jadi Jangan disuap. ya, jadi jangan makan uang haram. Jangan ya seperti itu. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Jadi Ibu Puan, kita harapkan kalau sudah tanda tangan itu kan masalahnya kan. Jadi Tapi kita kan tidak mencari keributan, mencari kesalahan. oh enggak, ini kita mencari kebenaran. enggak, jadi itu keadilan. tadi. Nggak ada. Nah, justru itu cari terus. Jadi Orang mencari, jadi bagaimana orang mencari Tuhan? pertempuran itu bukan anarki di jalan Tuhan ya. nggak usah dicari, udah ada Allah. Ya, jadi ya kita pindahkan pertempuran itu di pengadilan. Baik. Oke, jadi ada itu kita Tuhan, harapkan kecuali Allah. Ibu Puan untuk tampil. Ini momen ini bisa dimanfaatkan. Ya. Jika Ibu Puan ingin sebagai cucu, sebagai pengembang anak dari mantan presiden, ya kan, ingin barangkali juga akan membuat satu Jadi artinya sejarah. rakyat butuh Ibu Puan Maharani Bersikap. tampil terdepan sebagai Ketua DPR RI untuk menyelamatkan menggunakan integritas dan kapasitasnya sebagai anggota DPR Ketua RI Dewan. untuk memberikan Ketua DPR RI untuk menyelamatkan dengan bangsa. menegur Presiden Jokowi Ya. gitu loh. Kalau memang- ya kan, ya. bukan cuma sekedar tempel baliho gede-gede, kemudian dispional itu kan jadi Ya, lelucon. kalau bagi memang rakyat. memang harus diimpeach dan tidak bisa lagi karena terlalu jauh menyimpang. Ya. Ya, rakyat akan membela dia, mendukung dia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa di tanah air, para pemirsa setia ESM Channel dan PPMI Center Channel yang cerdas, berani, militan, bahwa 2 tahun periode kepemimpinan Jokowi Ma'ruf ternyata belum mampu memberikan pencapaian-pencapaian yang mampu membuat rakyat Indonesia ini dapat terbebaskan dari segala permasalahannya. Ternyata masih banyak persoalan-persoalan hukum, kemudian persoalan KPK, Harun Masiku. Saya pikir salah satu yang perlu catatan penting daripada supremasi janji Jokowi agar supaya benar-benar serius memberantas korupsi adalah dengan menangkap Harun Masiku. Itu saja mungkin seluruh bangsa Indonesia ini akan bersorak gembira, memberikan acungkan jempol buat Pak Jokowi jika mampu menghadirkan Harun Masiku yang sudah 2 tahun ini entah di mana menjadi makhluk goib, entah berantah. Itu yang pertama. Kemudian Masiku itu sebenarnya Pak? itu kader PDIP yang dulu terlibat dalam skandal Pilpres 2019. Itu juga bisa membuka kota-kota Pandora yang hari ini seperti tenggelam di dasar samudera lautan Indonesia ini yang begitu dalam. Masiku ini melarikan diri, dilarikan atau Entahlah, itulah yang kita bingung. Harun Masikunya yang hilang, malah 57 karyawan KPK yang dipecat yang ingin menangkap Masiku. Ini kan, ini kan Kalau di susah, Iya kan? teori negatifnya Iya. sudah dibunuh. Nah itu kan, tapi kan tidak ada juga kalau dia memang mati ya di mana kuburnya gitu loh. Kalau dia di Indonesia di mana alamatnya gitu kan, di mana ininya ya itu. Nah itu khusus supremasi hukum. Gampang. Nah kemudian Di blazer masukin tempat semen hilang. Nah kemudian terkait masalah pertumbuhan ekonomi yang kemarin yang diperjanjikan oleh Pak Jokowi bahwa ingin meningkatkan nilai investasi, pertumbuhan ekonomi, yang terjadi malah mencapai 5% aja susah. Yang ada utangnya makin meroket. Kemudian nasib buruh makin terkatung-katung dengan adanya undang-undang Omnibus Law yang Pak Jokowi bangga-banggakan itu waktu pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus 2021 yang lalu, yang menyatakan bahwa bangga dengan produk undang-undang Omnibus Law-nya sebagai satu-satunya undang-undang Omnibus Law selama 7 kali ganti presiden baru kali ini ada. Tapi faktanya undang-undang Omnibus Law itu dibuat secara ugal-ugalan, amburadul dan brutal. Karena sesuai dengan kesaksian Yoris,
Ketua Umum KSPSI di sidang Mahkamah Konstitusi terkait masalah judicial review Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, ternyata perwakilan serikat pekerja selama pembahasan dengan pemerintah dan DPR tidak pernah menerima naskah akademik. Itu tentunya tidak Soalnya Presiden PPMI terima. ya kita belum pernah tahu, justru kita tidak pernah terima. Jangan cuma Yoris. Ya kan, dan Anda sebagai Presiden PPMI tidak terima juga. ya apalagi kami nih, jelas kami hanya tahunya belum lagi problem salah ketik, kemudian halamannya berganti-ganti dari 9 menjadi 1000 menjadi pokoknya acak-adul lah. Ini yang saya sampaikan ini adalah fakta-fakta yang muncul di persidangan Mahkamah Konstitusi. Artinya undang-undang Omnibus Law yang dibangga-banggakan Pak Jokowi dibuat tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan pembuatan undang-undang. Ini Yang tentunya heran segitu banyak anggota DPR kok setuju semua. Nah itu dia, makanya DPR sekali lagi dalam hal pembuatan undang-undang Omnibus Law ini disfungsional. Makanya TPUA menggugat Anda, rakyat menggugat melalui TPUA, dan Anda tidak usah mengakal-akali lagi kehakiman. Kasihan hakim yang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menekan apalagi ini stres yang tinggi dalam tekanan sehingga hidup tidak nyaman dan tidak tenang karena dipengaruhi apakah dimingi-mingi atau diintimidasi, walau alam. Tapi faktanya pertama terjadi pergantian hakim dan panitera. Kedua, kemudian ada putusan yang menurut saya putusan uka-uka juga. Tidak ada ininya, penggugat tidak ada, yang tergugat tidak ada, tanpa pertimbangan, tidak ada saksi, ujuk-ujuk ada putusan. Nah ini tentunya lagi semakin menunjukkan bahwa di pemerintahan Jokowi ini supremasi hukum yang sebenarnya tempat mencari keadilan bagi rakyat itu makin kesini makin sirna. Jadi mana janji Jokowi yang ingin meningkatkan supremasi hukum jika sedemikian rupa eksekutif maupun legislatif selalu mengintervensi yudikatif yang harusnya dia berdiri sendiri bersama dengan keadilan rakyat Indonesia. Nah belum lagi terkait masalah ketenagakerjaan kita, Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang selama ini diam saja kayak di pelengkap pajak Pak Jokowi yang peranannya lebih banyak diambil alih oleh Luhut. Sekali ngomong malah jelek-jelekin tenaga kerja kita bahwa tidak mampu kerja lah, tidak berpendidikan lah. Ini tentu saja ini makin mencederai. Pengangguran banyak karena lemahnya pertumbuhan ekonomi akibat kebijakan Bapak juga. Ya kan, kemudian lebih mengutamakan tenaga kerja asing daripada tenaga kerja lokal. Masa tenaga kerja asing gajinya puluhan kali lipat tenaga kerja kita? Ini tentunya ketidakadilan, lagi-lagi semakin ketidakadilan makin menunjukkan ketidakmampuan Presiden Jokowi untuk menjalankan sisa pemerintahannya ini. Jadi indikasinya bahwa pemerintah Jokowi gagal menjalankan roda pemerintahan 2 tahun ini karena begitu banyak problematika yang tidak terselesaikan. Kalaupun masalah infrastruktur setelah jadi malah dijual lebih murah kepada asing melalui swasta. Ini makin kesini kita makin carut marut, terus lagi banyak lagi pelanggaran-pelanggaran kriminalisasi, kebebasan berpendapat. Kemarin terakhir mahasiswa di smackdown oleh polisi. Itu makin membuktikan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum menjadi suatu barang yang haram di negeri ini. Pemerintah ini anti kritik, tidak demokratis, bicara hak asasi manusia, tapi Anda sendiri tidak menegakkan hak asasi masyarakat ketika menyampaikan pendapat di muka umum. Apa salahnya mahasiswa? Kalian tangkapin, banting begitu ke smackdown. Akhirnya sampai ini kondisinya kritis. Mudah-mudahan anak mahasiswa tersebut bisa cepat sembuh dan kembali beraktivitas sehingga membuat bangga orang tuanya. Dan kita juga apresiasi mahasiswa di Tangerang Selatan, TPUA ikut berbelasungkawa atas kejadian itu dan mengutuk keras kejadian tersebut yang dilakukan oleh pihak kepolisian Dan siap bantu jika diperlukan. dan siap membantu jika diperlukan. Nah mungkin itulah sekelumit daripada pembicaraan kita malam ini yang suasana santai di suatu tempat. Satu lagi tuh. Ya, apa Bang? Pertumbuhan ekonomi 1%. Ya. Pertumbuhan ekonomi 1% Ya. akan menyerap 250.000 sampai 500.000 Yes. tenaga kerja. Ya. Tapi untuk 1% pertumbuhan ekonomi harus digelontorkan sedikitnya 100 triliun. 100 triliun. Nah, ini sementara Jokowi mencanangkan 7%. Itu bagaimana? Sementara faktanya minus 2,5%. Nah, Itu kan
kalau dihitung dari yang diharapkan 7%, jadi 9,5%. Jadi itulah disebut pengangguran meningkat. Nah, makanya. Karena nggak ada pertumbuhan ekonomi, Iya, bukan- gitu loh. bukan Jadi tenaga punya kerja, teori, kita bukan nuduh-nuduh. gitu. Makanya bukan karena tenaga kerja kita yang nggak bisa, asal tahu aja. Tenaga kerja Indonesia dibutuhkan di luar negeri, sangat dibutuhkan karena terampil, rajin, dan ini cerdas. Nah, jadi dalam kesempatan ini kami minta kepada 2 tahun pemerintahan Jokowi agar benar-benar konsisten dengan apa yang dia sampaikan ketika menjadi saat kampanye Pilpres kemarin. Ya kan janjinya kan banyak tuh. Nah, kemudian janji-janjinya yang ada 66 itu yang diindikasikan menjadi sebuah kebohongan oleh TPU, makanya digugat oleh TPUA gitu loh. Nah, mudah-mudahan Presiden Jokowi mampu bekerja lebih baik lagi di masa yang akan datang. Tapi jika tidak mampu, ya harusnya tahu diri, pakai konsep tahu diri, legowo, datang ke DPR RI, umumkan, buat surat pernyataan pengunduran diri, sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, mohon maaf karena janji-janjinya yang telah dia sampaikan tidak mampu dia realisasikan kepada rakyat Indonesia. Mungkin itu saja di acara kita kali ini. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di acara ESM dan PPMI Center Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas, berani, militan. Ingat, kedaulatan. Cerdas, berani, militan. Kedaulatan adalah di tangan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Hidup rakyat yang melawan.